Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, Bapak, Ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, kemarin kita mulai puasa Ramadan dengan cara serentak bersama-sama. Dan kita juga berharap nanti akan mengakhiri Ramadan dengan Idul Fitri, mudah-mudahan juga dengan cara serentak dan bersama-sama pula insya Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berhasil memasuki malam Ramadan 12. Bukannya 20, Ustaz. Malam yang ke 12. Jangan 20, amin itu kan. Malam yang ke-12, paling tidak sudah lebih dari sepertiga telah kita lewati, dan kita akan memasuki pertengahan Ramadan ini. Dan tema yang diminta pada malam hari ini ternyata cukup berat, Pak, yaitu dengan tauhid amal pasti sukses, dan dengan syirik amal pasti akan gagal, dan harus selesai dalam waktu 15 menit. Mungkin nggak itu? Ya udahlah itu. Kalau nanti lebih dari 15 menit silakan Bapak batuk-batuk lah itu. Tanda waktu sudah habis ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad ke muka bumi ini sebagai Nabi, sebagai Rasul akhir zaman. Di antaranya untuk kita, tujuannya adalah agar kita selaku umatnya Nabi Muhammad ini sukses dunia dan akhirat. Dan harapan sukses dunia akhirat ini seringkali kita kumandangkan dalam doa kita kepada Allah yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, kesuksesan, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami pula nanti pada hari akhirat kebaikan. Lalu di ujungnya adalah wakina, dan selamatkanlah kami semuanya ada benar dari azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tujuan utama Nabi Muhammad dikirimkan oleh Allah kepada kita, agar kita sukses di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dengan tugas tadi, dan Nabi Muhammad menjalankan tugasnya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan modelnya, Allah memberikan caranya, Allah memberikan gayanya. Apa gayanya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, agar gaya ini
dijalankan oleh Rasulullah dan agar cara ini diikuti oleh umatnya Rasulullah, Allah mengatakan, inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad dengan membawa kebenaran agama kita Islam. Bagaimana caranya? Dengan jelas lugas Allah mengatakan basyiran wa nadhira, agar kamu menjadi orang yang memberikan kabar gembira, basyiran wa nadhira, dan kamu pun menjadi orang yang memberikan peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka jahim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, yang dikedepankan adalah basyiron, sebagai orang yang memberikan kabar gembira, kemudian nadhiron, dan memberikan peringatan. Bukan nadhiron lebih dulu memberikan peringatan baru basyiron, bukan. Oleh karena itu di dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW lebih senang berbicara tentang surga dibandingkan neraka. Nabi Muhammad sering memberikan semangat, spirit, semangat agar masyarakatnya pun bangkit daripada menakut-nakuti dan mengancam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, dan riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataniya Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepadaku. Jadi Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabasyaroni, kemudian malaikat Jibril itu memberikan kabar gembira kepadaku, annahu, sesungguhnya, man mata min ummatik ya Muhammad, kalau ada salah satu di antara umatmu yang meninggal dunia, mati, wala yusyriku billahi syai'a, dan umatmu itu tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Ada orang meninggal dunia dari kalangan umat Nabi Muhammad, kita mungkin di antaranya, wala yusyriku syai'a, dan umatmu itu tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Apa balasannya? Kata Jibril kepada Rasulullah, dakhalal jannah, maka umatmu itu pasti akan masuk surga. Kalau kita melihat riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu gampang apa susah? Gampang. Malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah yang menyenangkan. Basyaroni, Jibril memberikan kabar gembira, dan Rasul memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Gampang-gampang. Kabar gembira iya, dan itulah basyiron. Nabi Muhammad memberi kabar gembira. Sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, siapa tadi namanya? Halo? Abu Dzar. Abu Dzar penasaran, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, Rasul, demikian gampang masuk surga, apakah meskipun dia itu berzina, meskipun dia itu mencuri, apakah dia juga pasti akan masuk surga? Qala, Nabi Muhammad mengatakan, wa in zana wa in saraq, meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu mencuri, tetap dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang menyenangkan. Agar kita semakin yakin, ada riwayat yang kedua. Riwayat ini dibawakan oleh seorang sahabat yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, orang itu pun pasti akan masuk surga.
Orang meninggal dunia, dia tahu di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk yang kedua kalinya masuk surga itu, terus terang kabar gembira, gampang bagi umat Muhammad. Agar semakin yakin lagi, riwayat ketiga dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, dan ini kabar gembira kepada kita semuanya juga, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa akhiru kalamihi, dan kata-kata yang terakhir kali ia ucapkan adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, orang itu pun masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi dari 3 riwayat ini Bapak Ibu sekalian, ada kabar gembira dari Rasulullah. Orang yang punya kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam hatinya, dia muslim, dia mukmin, dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, 3 kali dakhalal jannah, masuk surga. Abu Dzar penasaran tadi, wa in zana wa in saraq, Rasul, meskipun orang itu pernah berzina, pernah mencuri, gara-gara la ilaha illallah, apakah dia juga masuk surga? Kata Nabi Muhammad, iya. Rawahu Muslim, yang kedua Muslim, yang kedua Tirmidzi, dan Syalbani mengatakan sahih. Jadi gampang. Berarti enak Pak ya? Jadi umat Nabi Muhammad enak. Lalu yang berikutnya, Nabi Muhammad juga sebagai nadhiron, pemberi peringatan. Jangan senang kebablasan. Memang selaku umat Muhammad, kalau kita beriman la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi kalau ada yang menyekutukan Allah, dia umat Muhammad, tapi syirik menghampiri dia, atau mungkin dia yang menjemput syirik itu, urusannya lain. Maka di dalam surat, lupa saya suratnya Ustaz, surat Az-Zumar ayat berapa Ustaz? Ini direkam lagi, saya lupa. Nah, Allah mengatakan, laqad uhiya ilaika, ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan juga pernah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka amalanmu akan batal, gugur semuanya, angus, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayatnya, tanya Ustadz itu. Jadi begitu ada syirik, batal. Jaminan masuk surga dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul basyiran, memberikan kabar gembira, Nabi Muhammad juga nadhiran, memberikan peringatan. Tapi bagaimana kita punya la ilaha illallah, setiap hari kita sholat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, aman ya? Syirik insya Allah tidak. Jaminan masuk surga ada di hadapan kita. Tapi bagaimana kalau di antara kita ada yang menjalankan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mencuri, ada yang korupsi. Korupsi terakhir berapa? Korupsi terakhir 100, ada yang 193,7 triliun, ada yang 300.000 triliun. Apakah dia juga dijamin masuk surga? Disinilah para ulama memberikan anjuran kepada kita dan bimbingan. Memang Rasul sebagai basyiron, orang yang memberikan kabar gembira, tapi juga nadhiran, memberikan peringatan. Maka kata para ulama, memang yang mengatakan la ilaha illallah, apalagi ucapan yang terakhir menjelang kematiannya, la ilaha illallah, memang dakhalal jannah. Bagaimana dosa-dosa yang lain? Dia pernah mencuri, dia pernah membunuh, dia pernah
berzina, apakah bebas begitu saja? Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis tadi, barang siapa yang omongannya yang terakhir la ilaha illallah dakhalal jannah, apakah dia bebas? Dia mengatakan banyak para sahabat memberikan komentar. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Imran bin Husain, dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan sebelum dia itu masuk surga, selama dia umat Muhammad memang dijamin masuk surga karena dia punya tauhid la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau dia punya dosa, kalau Allah mengampuni, bebas dari azab. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, kata Imam Tirmidzi ketika menukil ucapannya para sahabat tadi, dia mengatakan sebelum dia masuk surga, dimasukkan dulu ke dalam neraka. Mau berapa hari? Gak usah lama-lama lah gitu. Mungkin ada yang minta mungkin masuk neraka, ada yang 1 hari, sebentar, 2 hari, sebentar, 3 hari. Kadang-kadang itu yang membuat kita menyepelekan dosa. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran pula, surat apa Ustaz? Lupa lagi saya itu. Surat Al-Hajj ayat 47. Allah mengatakan, wa yasta'jilunaka bil adab. Ya Muhammad, orang-orang yang ahli dosa itu meskipun dia beriman, dia punya tauhid, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dosa jalan dan memandang ringan, paling masuk neraka 1 hari, 2 hari, 3 hari. Allah mengatakan, wa yasta'jilunaka bil adab. Ya Muhammad, orang-orang itu minta kepadamu agar azabnya dipercepat, masuk neraka 1, 2, 3 hari. Wallahu la yukhlifu wa'dah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena dosa mungkin 1 hari dia masuk neraka, karena dosa mungkin 2 hari, karena dosa mungkin 3 hari. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan, wa inna yauman inda rabbik, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Allah nanti pada hari kiamat, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, itu sama seperti 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi ini. Jadi kalau nanti ada yang masuk neraka 2 hari saja sama dengan 2000 tahun. Enak enggak? Menderita panjang itu. Tapi karena dia punya tauhid la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah, setelah diazab dalam neraka mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, babak belur, akhirnya keluar dari neraka dan masuk surga. Alhamdulillah, jaminan dari Nabi Muhammad, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu orang itu keluar dari neraka masuk ke dalam surga, orang-orang yang di neraka yang lain dari kalangan orang-orang kafir iri. Kok dia sudah keluar dari neraka sementara saya tidak? Dan orang-orang yang iri dari kalangan orang-orang kafir ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, surah Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Begitu orang-orang yang masuk neraka tapi dia beriman, dikeluarkan oleh Allah dari neraka masuk ke dalam surga. Orang-orang yang kafir tadi mengatakan, andai saja dulu waktu saya di dunia menjadi orang-orang yang muslim, percaya kepada Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi karena mereka terlambat mengatakan tadi, maka adabnya orang-orang kafir tadi berlanjut di dalam neraka tadi. Maka beruntunglah kita selaku muslim, muslimah, mukmin, mukminah, jaga benar yang namanya tauhid, la ilaha illallah. Dan jangan sekali-kali dinodai dengan syirik. Kalau itu jalan, la yahbatanna amaluk. Amalanmu bubar semuanya, di cancel, di delete, hilang semuanya. Tapi kalau tidak ada kemusyrikan, masih ada dosa,
segera akhiri dengan taubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Dosa-dosa kita yang lalu, ma taqaddama min dzanbi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun diselamatkan oleh Allah dari api neraka setelah kita sukses di dunia dan sukses di akhirat dan selamat dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kaya, cerdas, pinter, punya jabatan, itu semuanya hasanah, bisa kita gunakan untuk mendapatkan balasan baik dari Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat beri kami hasanah, surga. Dunia sukses, nanti masuk surga. Tapi belum selesai, jangan-jangan mampir dulu ke dalam neraka. Jangan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami semuanya dari api neraka. Itulah tauhid, membuat kita sukses dalam kehidupan dunia akhirat, dan syirik menghalangi kita untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kelak kita dengan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum, taqabbalallahu minna wa minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.